Apa judul khotbah kita hari ini Bapak Ibu? Menjadi seperti Kristus. Coba kita buka Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Banyak kali orang membaca ayat ini berkata, oh, kita harus menjadi seperti Kristus, menjadi penurut-penurut seperti Allah atau seperti Allah. Orang berkata, kita harus mengerjakannya. Tetapi seringkali orang lupa kata pertama tadi. Sebab itu atau karena itu. Kalau ada kalimat atau klausa karena itu atau sebab itu, maka ini harus mengacu kepada ayat di atasnya atau mengacu kepada pasal di atasnya. Itulah sebabnya, karena ada kata sebab itu atau karena itu, maka Efesus pasal 5 itu bukan berdiri sendiri, tapi harus mengacu kepada 4 pasal sebelumnya. Dan ketika kita melihat 4 pasal sebelumnya, disitulah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Efesus bagaimana mereka di dalam Yesus, siapa mereka di dalam Yesus, dan apa kekayaan yang mereka punya di dalam Yesus. Jadi setiap kita hari ini hanya bisa menjadi seperti Kristus ketika kita sadar siapa diri kita di dalam Yesus. Amin Ibu. Jadi orang Kristen tidak langsung seperti mengupayakan sendiri bahwa kita harus seperti Kristus. Tidak Bapak Ibu. Kalau saudara langsung demikian, pasti gagal. Karena saudara pasti mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Tetapi ketika kita tahu siapa diri kita dari 4 pasal sebelumnya, disitulah kita tahu siapa diri kita, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi seperti Kristus. Amin Ibu. Juga dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak yang dikasihi, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan yang kekasih, seperti anak-anak yang kekasih. Jadi pada saat kita sadar diri kita lah yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan dengan gampang untuk menjadi seperti Allah, untuk menjadi seperti Kristus. Seorang anak yang sadar bahwa dia dikasihi oleh bapaknya, maka anak tadi akan menjadikan bapaknya sebagai idola, maka menjadikan dirinya menjadi seperti bapaknya. Sebaliknya, ketika seorang anak tidak menyadari kasih bapaknya kepada dirinya, maka apapun yang dari bapaknya dia akan benci. Karena itulah ketika seorang anak berusaha meniru bapaknya, dipastikan anak itu sadar bahwa bapaknya sangat mengasihi dirinya. Haleluya. Hal yang sama juga dari kita. Ketika kita sadar bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah, maka kita dengan gampang, dengan mudah menjadikan Allah idola kita dan menjadikan hidup kita menjadi seperti Kristus. Amin Ibu. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, jangan baca ayat hanya sepenggal saja, tapi saudara lihat ada kata penghubung karena itu, sebab itu, maka kita harus mengacu kepada, baca kepada 4 pasal sebelumnya. Dari situ kita akan bisa tahu bagaimana untuk menjadi seperti Kristus. Adalah ketika kita sadar kita dikasihi oleh Allah. Coba kita lihat sekarang ayat 2-nya. Kalau dalam versi bahasa Indonesianya adalah, dan hiduplah di dalam kasih. Dalam versi bahasa Inggris, berjalanlah dalam kasih. Berjalan dalam kasih, lanjutkan lagi, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tapi seringkali orang Kristen juga sama dengan ayat pertama, mengutip hanya sebagian. Yang pertama tadi adalah menjadi seperti Kristus, sedangkan yang ayat juga dikatakan bahwa berjalan di dalam kasih. Seringkali orang Kristen langsung ingin berupaya berjalan dalam kasih, tapi hasilnya apa Bapak Ibu? Justru ketika dia berusaha berjalan kasih, di situ kegagalan dia alami. Karena seringkali orang lain membuat perjalanannya bukan hidup di dalam kasih, malah akhirnya berujung apa? Dia benci kepada orang-orang yang membuat gagal perjalanan. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, kembali kita harus melihat kalimatnya ayat ini secara komplit, bahwa kita, setiap kita bisa berjalan ketika kita tahu bahwa kita dikasihi, bahwa Kristus mengasihi kita sehingga siap menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Karena itu ketika kita sadar kasih Allah ke diri kita, maka saudara dimampukan untuk berjalan dalam kasih. Saudara harus mengalami dulu kasih dari Allah supaya kita bisa berjalan dalam kasih. Tanpa kasih Allah, saudara, kita tidak akan mampu berjalan. Kita terbatas kasih kita. Tapi ketika kita sudah mengalami kasih Allah, sadar dengan kasih Allah, maka Tuhan akan memenuhi kasih agape-Nya di dalam hidup kita, maka kita bisa berjalan dalam kasih Allah. Iya, jadi kita harus mengalami dulu. Itulah sebabnya orang Kristen harus sadar kasih Allah yang luar biasa. Dan itu dikatakan juga dalam Efesus 3, betapa panjang, lebar, dalam, dan tingginya kasih Allah, kasih Kristus. Ketika saudara sadar betapa luar biasa kasih Kristus, barulah kita bisa berjalan dalam kasih. Ayo Ibu, kenapa harus mengandalkan kasih Allah? Karena kalau kita mengandalkan kasih kita, saudara tidak akan mampu berjalan dalam kasih Allah. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, orang Kristen, mari sadar
Saudara, kita berjalan dalam kasih Allah, harus sebelumnya juga dipenuhi oleh kasih Allah, mengalami kasih Allah, tahu kasih Allah, untuk setiap kita hari ini bisa berjalan hidup di dalam kasih. Amin. Coba sekarang kita masuk pada bagian kedua. Paulus luar biasanya menuliskan kitab Efesus. Ini adalah kitab yang paling rohani dari surat-surat Paulus. Iya. Nah, di dalam Efesus ini juga dikatakan hubungan tentang suami istri. Dan dalam hubungan suami istri, Paulus memasukkan Kristus di dalam hubungan ini. Coba kita lihat Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Acuannya apa Bapak Ibu? Tuhan. Jadi istri tunduk kepada suami bukan karena suami layak, bukan karena suami baik, bukan karena suami memang luar biasa. Tidak. Apapun kondisi suami, walaupun tidak layak, tapi kita tetap tunduk karena kita mengacu kepada Tuhan. Karena banyak suami yang tidak layak untuk istrinya tunduk. Belit, bedit, ya jelek lagi. Nah, istri bisa tunduk dengan mudahnya kepada suami ketika apa? Istrinya sadar kasih Tuhan bagi hidupnya. Istri sadar bahwa dia berharga di mata Tuhan. Maka tunduk kepada suami itu bukan masalah. Karena ketika istri sadar kasih Tuhan di dalam hidupnya, dia berharga di mata Tuhan. Maka istri yang tunduk sadar Tuhan akan melindungi dia. Tuhan akan mengurus dia pada saat dia tunduk kepada suaminya. Jadi seorang istri yang sadar tentang kasih Tuhan, berharga di mata Tuhan, maka walaupun dia tunduk, dia tidak khawatir suaminya nanti akan sewenang-wenang kepada dia, suaminya akan menindas dia. Tidak ada kekhawatiran demikian. Ketika seorang istri sadar Tuhan mengasihi dia dan Tuhan melindungi dia. Nah, ketika istri tahu bahwa Tuhan melindungi dan mengurus dia saat tunduk kepada suaminya, karena Tuhan akan melakukan sesuatu pada istri, ataupun kepada suami, ataupun kepada suami dan istri. Karena itulah bagi istri, mari kita belajar dari firman ini. Mari tunduk kepada suami kita, walaupun sebenarnya suami kita tidak layak untuk tunduk, walaupun sebenarnya juga istri lebih dibandingkan suami dari segala apapun, tapi istri harus tunduk kepada suami. Amin Bapak Ibu. Nah, ketika kita tunduk, Tuhan akan memberikan kita hikmat, Tuhan akan memberikan kita kasih karunia. Sebagaimana juga Yesus ketika masih kecil, usia 12 tahun, dia tunduk kepada orang tua jasmaninya, Yusuf dan Maria. Dan ketika Yesus tunduk, pada saat itu Yesus seperti tertinggal di Bait Allah di Yerusalem. Karena pada saat itu Yesus diskusi dengan ahli-ahli Taurat, imam-imam, Bapak Ibu, alim ulama di Bait Allah. Itulah sebabnya sempat tertinggal. Tetapi kemudian ketika orang tuanya menjemput dia, Tuhan Yesus tidak protes, tapi Tuhan Yesus tetap ikut untuk pulang ke Nazaret. Nah, ketika Yesus tunduk, walaupun sebenarnya Yesus lebih dibandingkan segala apapun dari orang tua jasmaninya, Yusuf dan Maria, Yesus tetap tunduk. Hasilnya apa? Maka Yesus ditambah-tambahkan hikmat, bahkan juga kasih karunia dari Allah dan manusia. Hal yang sama juga dengan kita. Jika ibu-ibu, istri-istri tunduk kepada suami, maka Tuhan pasti akan memberikan kita lebih banyak hikmat lagi, lebih banyak kasih karunia di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, sekarang bagian suami. Suami juga bukan ketika istrinya tunduk, oh, ini kesempatan untuk menindas istri. Istri menjadi kesetan kaki, istri menjadi pelampiasan. Enggak Bapak Ibu. Justru suami harus mengasihi istri. Itu ayat 25-nya. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi suami tidak memanfaatkan istrinya yang tunduk tadi, tidak, tapi mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana cara Kristus mengasihi jemaat? Siap korban, siap memberikan dirinya. Itulah sebabnya suami tidak menindas istri, justru mengasihi istri yang siap korban. Jadi kalau suami itu korban perasaan kecil, bahkan nyawa pun harus siap. Kenapa? Karena Kristus juga mengasihi jemaat, rela korban nyawa. Amin. Jadi benar-benar dibuat seimbang. Istri tunduk, suami mengasihi. Mantap. Itulah sebabnya hubungan suami istri di dalam orang Kristen itu sebenarnya mantap banget. Istri juga sebenarnya tenang banget Bapak Ibu, karena suami diminta untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat yang siap korban. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau di luar sana, wah saudara, tidak ada kepastian. Haleluya. Dan lebih dahsyatnya lagi adalah suami mengasihi istri. Ini bukan kasih manusia sebenarnya. Kalau kita lihat bahasa aslinya, bahasa Yunani menulis dalam Perjanjian Baru, maka suami mengasihi istri ini bukan kasih manusia. Karena yang ditulis adalah suami mengagape istrinya. Jadi mengasihi secara kasih Allah. Kasih Allah, kasih yang berkorban. Nah, itu luar biasa. Pak, bagaimana Pak suami? Kan manusia Pak. Bagaimana mungkin bisa memberikan kasih Allah kepada istrinya Pak? Memang kalau berdasarkan kekuatan manusia itu tidak mungkin. Karena suami juga adalah manusia. Lalu kenapa bisa mungkin terjadi Pak?
di dalam hubungan suami kepada istrinya dalam kekristenan, Pak? Karena suami harus mengalami dulu kasih Allah. Maka ketika dia mengalami kasih Allah, dia mengalami kepenuhan kasih Allah, maka dia siap membagikan kasih Allah tadi kepada istrinya. Itulah sebabnya kekristenan, suami-suami harus punya persekutuan dengan Allah, harus mengalami kasih dari Allah untuk siap dia memberikan kasih Allah kepada istrinya, mengagape istrinya. Amin, Bapak Ibu. Dan itulah orang Kristen itu beruntung, Bapak Ibu. Ini kan idealisnya, Pak, tapi faktanya kan tidak demikian, Pak. Saudara harus punya ajaran yang benar dulu, maka saudara punya standar untuk kehidupan suami istri. Kalau saudara tidak punya ajaran yang ideal, maka saudara tidak akan pernah mendapatkan yang ideal dalam kehidupan saudara. Hubungan suami istri sudah dikatakan secara ideal, Efesus 5 ayat 22, khusus kepada istri, tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Suami juga ayat 25 mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Ini adalah ideal, ini pengajaran firman kekristenan. Maka saudara punya standar yang luar biasa untuk saudara bisa ikuti. Tetapi di luar sana ajarannya tidak pernah demikian, bahkan bisa 4. Maka sampai kapanpun saudara akan tidak pernah mendapatkan hubungan ideal suami istri. Karena apa? Ajaran saya sudah salah. Karena itulah Rasul Paulus sempat marah sekali kepada jemaat di Galatia ketika mereka akan kembali kepada hukum Taurat, ketika mereka akan mencampur Injil dengan hukum Taurat. Kenapa? Karena ini Injil lain, ajaran campuran, ajaran salah. Dia sangat marah kepada jemaat di Galatia. Padahal sebenarnya kalau berdasarkan perbuatan berdosa, lebih berdosa lagi jemaat di Korintus. Banyak percabulan, banyak perzinahan. Tapi Paulus tidak marah kepada jemaat di Korintus. Kenapa? Karena jemaat di Korintus masih hidup di dalam pengajaran yang benar. Ketika orang hidup dalam pengajaran yang benar, maka perbuatan dosa tadi bisa dikoreksi supaya menuju kepada pengajaran yang benar tadi. Amin, Ibu. Tetapi ketika Paulus melihat jemaat di Galatia pengajaran yang salah, maka sampai kapanpun tidak akan pernah sampai kepada kondisi pengajaran yang benar tadi. Amin, Ibu. Karena itulah Paulus demikian marah kepada jemaat di Galatia, Bapak Ibu. Dibodoh-bodohi jemaat Galatia. Bahkan juga dikatakan terkutuklah, double kutuk kepada orang yang mengajarkan Injil lain. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, kita punya suatu standar dalam hubungan suami istri. Maka setiap kita orang Kristen, kita bisa berharap hubungan yang ideal ini akan terjadi di dalam keluarga kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, kalau orang di luar sana, Bapak Ibu, mereka nggak punya Roh Kudus. Kenapa mereka tidak punya Roh Kudus? Karena mereka tidak percaya Yesus. Kita hari ini punya Roh Kudus. Kenapa? Kita percaya Yesus. Maka darah Yesus membuat kita menjadi Maha Kudus. Ya, jadi kita hari ini kudus, bukan hanya kudus, Maha Kudus. Kenapa? Darah Yesus telah membasuh dosa kita. Maka Roh Kudus bisa turun atas hidup kita karena kita sudah menjadi Maha Kudus. Dan ketika Roh Kudus bisa turun atas kita, maka Roh Kudus bisa mencurahkan kasih Allah di dalam diri kita. Itulah sebabnya kasih orang Kristen itu bisa mendapatkan sampai posisi yang tertinggi, kasih agape. Kenapa? Ada Roh Kudus di dalam kita. Sebaliknya orang di luar sana yang tidak percaya Yesus, sampai kapanpun mereka tidak akan pernah Maha Kudus karena kekudusan mereka, karena perbuatan mereka sendiri. Maka sampai kapanpun Roh Kudus tidak pernah turun. Dan karena Roh Kudus tidak pernah turun, maka kasih agape tidak akan pernah diberikan suami mereka kepada istri mereka. Sebab apa? Tanpa Roh Kudus, maka kasih manusia paling tinggi adalah filio. Paling tinggi kasih manusia adalah filio. Filio itu apa? Kasih kayak persaudaraan, kasih yang tidak siap korban, dan itu yang hanya bisa mereka dapatkan. Paling banyak apa? Kasih eros ya, Bapak Ibu. Jadi levelnya adalah eros, ya itulah kasih birahi. Yang kedua adalah filio, persaudaraan. Yang ketiga, itu paling tinggi, agape. Nah, orang di luar Yesus paling banter adalah filio. Mereka mengasihi secara persaudaraan tapi tidak siap korban. Justru kebanyakan adalah eros, karena mereka tidak akan pernah mendapatkan kasih yang paling tinggi, kasih agape. Amin. Karena itu orang Kristen beruntung, karena lewat Roh Kudus di dalam kita, maka istri bisa mendapatkan kasih yang terbaik, kasih Allah dari suaminya. Amin. Jadi kita punya standar firman yang luar biasa. Amin. Karena itu kita bisa berharap kita dapatkan yang luar biasa tadi. Nah, kalau pengajaran saja tidak pernah luar biasa, bagaimana kita bisa berharap, Bapak Ibu? Nah, di luar sana itulah yang terjadi. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Suami meniru cara Kristus dalam mengasihi jemaat. Bukan saja Kristus mengasihi jemaat siap korban, tetapi juga Kristus lewat air firman membuat mempelainya bebas cacat celah dan dimandikan sehingga menjadi kudus. Coba kita lihat Efesus 5 lagi ayat 25 sampai dengan 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah
menyerahkan dirinya baginya. Ya, tadi kita sudah baca. Jadi ini adalah kasih suami, kasih agape yang siap berkorban. Amin. Jadi suami harus siap berkorban, bukan makan korban, memberi korban. Amin. Beda itu memberi korban dengan memakan korban. Untuk menguduskannya. Jadi lewat korban suami itu menguduskan istri. Ya, jangan sampai seperti Adam, harusnya dia menguduskan, amblas, dia makan juga itu buah. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman. Dalam bahasa Indonesia itu seakan-akan ada dua hal, air dan firman. Tapi kalau dalam bahasa Inggris adalah water of word. Jadi air firman. Jadi satu hal. Oke, lanjut. Supaya dengan demikian ia, yaitu Yesus, menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Hai suami-suami, kita juga, mari ucapan kita itu juga bisa menghilangkan cacat celah, kerut-kerutan. Ketika istri saudara sedang stres, ketika ada masalah, ngomong lewat ucapan-ucapan kita, lewat firman-firman yang kita sampaikan, maka itu bisa menyadarkan istri sehingga bisa bebas dari segala masalah. Sehingga apa? Bebas dari segala cacat dan kerut. Amin. Haleluya. Iya, jangan dibiarin. Jangan seperti Adam, suami pertama cuek bebek, diam aja, dimakan lagi buahnya. Aduh, kebanggaan itu Bapak Ibu. Udah diam saja, makan lagi. Seandainya nggak dimakan, mesti selamat itu. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita juga bersikap sebagaimana juga Yesus. Ya, Yesus bersikap kepada gerejanya atau jemaat. Yesus mengasihi. Bahkan Yesus tidak pernah berkata, gereja jelek kamu, gereja sesat kamu. Tidak Bapak Ibu. Malah Yesus berkata, kita adalah yang terkasih. Bahkan kita juga disebut adalah para imam dan raja di hadapan Allah. Itu luar biasa. Jadi dalam bahasa Inggris dikatakan kita adalah kings and priests. Jadi adalah raja-raja dan imam-imam. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan dalam Wahyu, kita adalah suatu kerajaan dan imam-imam di hadapan Allah. Nah, rada-rada beda Bapak Ibu. Tetapi hari ini kita percaya kita adalah imam-imam dan raja-raja di hadapan Allah. Amin Ibu. Jadi Yesus melihat kita adalah mulia. Yesus melihat kita adalah luar biasa karena kita adalah mempelai Kristus yang telah dikuduskan oleh firman. Amin Bapak Ibu. Karena itulah Yesus memberikan kita firman-firman untuk membuat kita tidak mengalami cacat celah, untuk membuat kita tidak berkerut, untuk tidak kita mengalami banyak masalah. Karena apa? Karena lewat firman ada menjadi solusi bagi kita. Dikatakan dalam Matius 11 ayat 28 juga dikatakan, mari kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kita bisa datang kepada Yesus ketika kita mengalami letih, lesu, beban berat, supaya Yesus membuat segala letih lesu kita itu menjadi hilang dan kita menjadi lega, kita menjadi cemerlang kembali, kita tidak kusut, kita tidak gagal, kita tidak kecewa, kita tidak depresi. Hal yang sama juga dengan suami. Mari, apapun masalah istri, suami harus siap untuk memberikan solusi, bersama-sama mengerjakan, cari solusi apapun masalah dari istri. Amin. Jangan dibiarkan. Hal yang sama juga ketika orang mengalami lembah kekelaman. Di dalam Mazmur juga dikatakan gada dan tongkat Tuhan menjadi penghibur. Hal yang sama juga ketika istri juga mengalami lembah kekelaman, lembah masalah, lembah stres. Jangan dibiarkan. Kalau kita membiarkan, nanti suami orang akan menawarkan solusinya. Itu repot Bapak Ibu. Makanya dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 25 dikatakan, hai suami-suami, kasihlah istrimu. Itu versi bahasa Indonesia. Kalau dalam versi bahasa Inggris adalah kasihlah istrimu sendiri. Jadi bukan kasihlah istri temanmu. Oh enggak, Bapak Ibu, bukan. Kasih istrimu sendiri. Kalau sekarang banyak will, pil-pil, ya Bapak Ibu. Akibatnya apa? Salah obat mereka Bapak Ibu. Iya, karena itulah baik kita ini kasih istrimu sendiri. Jadi benar-benar ditegaskan dalam bahasa Inggris supaya kita tidak melenceng kepada orang lain. Kita tutup khotbah kita dengan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, ini kata Tuhan Yesus, semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa orang menjadi letih, lesu dan berat Bapak Ibu? Tahu kenapa? Karena manusia yang mengerjakan sendiri. Ya kalau manusia mengerjakan sendiri pastinya letih, lesu dan berat. Tapi kenapa Yesus bisa memberikan kita kelegaan? Karena Yesus mengundang agar kita datang, apa yang Yesus telah kerjakan sudah selesai di atas kayu salib. Amin Ibu. Jadi Yesus mengundang kita untuk datang ke kayu salib Yesus. Di sini segalanya sudah selesai. Maka manusia tidak lagi perlu mengerjakannya. Tinggal istirahat pada Yesus dan kita dapatkan semua hasilnya. Keselamatan dapat, kesembuhan dapat, berkat dapat, jodoh dapat,
Tuhan dapat, semua dapat. Kenapa? Semua sudah dibayar, semua sudah diselesaikan. Amin. Iya, makanya Yesus bisa menawarkan untuk kita datang beroleh kelegaan karena semuanya sudah selesai, semuanya sudah lunas dibayar. Jadi manusia seringkali tidak datang kepada Yesus yang telah menyelesaikan semuanya, tapi mereka mengadakan kekuatan sendiri, mengerjakan kembali semuanya yang Yesus telah kerjakan. Makanya letih lesu dan bawa berat. Sebenarnya ada tambah satu lagi, madesu, masa depan suram. Kenapa? Kalau kita adakan sendiri pasti gagal. Ibu, adakan Yesus pasti masa depan penuh harapan. Amin. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bukan memberikan kelegaan, tapi I will give you rest. Aku akan memberikan istirahat kepadamu. Dan apa contohnya istirahat itu? Itulah pada saat Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Marianya istirahat dekat kaki Yesus. Saudara tahu, itulah menjadi rahasia kemenangan orang Kristen. Kenapa Pak istirahat menjadi rahasia kemenangan orang Kristen, Pak? Karena ini spesial istirahat. Kita duduk dekat kaki Yesus. Kenapa Pak rahasia kemenangan itu dekat kaki Yesus, Pak? Karena Bapa di surga telah meletakkan musuh-musuh di bawah telapak kaki Yesus. Kalau di bawah telapak kaki Yesus, musuhnya sudah kalah nggak Bapak Ibu? Bukan hanya kalah, sudah gepeng. Jangankan di bawah telapak kaki Yesus, di bawah telapak kaki saya aja orang sudah gepeng. Jadi kalau di bawah telapak kaki Yesus, musuhnya sudah gepeng semua Bapak Ibu. Nah, ketika musuhnya sudah kalah, sudah gepeng semua, saudara duduk dekat kaki Yesus, kemenangan pasti saudara dapatkan atas musuh tadi. Itulah sebabnya ketika kita duduk dekat kaki Yesus, pastinya kita menang karena musuhnya sudah dikalahkan Yesus semua. Musuhnya sudah dibuat gepeng semua oleh Yesus. Tetapi ketika kita tidak duduk dekat kaki Yesus, saudara menghadapi semua musuh tadi, kemungkinan besar saudara gagal. Kemampuan kita terbatas. Bukan hanya gagal, saudara menjadi khawatir, demikian banyak masalah, demikian banyak musuh. Yang kedua, saudara diganggu oleh banyak perkara. Dan itu yang dialami oleh Marta. Karena itulah pastikan saudara duduk dekat kaki Yesus. Karena segala musuh sudah gepeng dibuat oleh Yesus, sudah dikalahkan oleh Yesus. Karena itulah rahasia kemenangan orang Kristen, duduk dekat kaki Yesus. Seperti Maria, maka dia dapatkan 3 hal. Kita dapatkan 3 hal. Kita dapatkan satu hal yang perlu. Yang pertama, kita dapatkan bagian terbaik. Dan yang ketiga, apa yang kita punya tidak bisa diambil oleh orang lain. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, duduk dekat kaki Yesus. Segala musuh sudah gepeng di bawah telapak kaki Yesus. Mari nikmati kemenangan Yesus. Kita nikmati. Karena itulah supaya kita bisa mendapatkan kemenangan. Dan kemenangan kita menjadi lebih dari pemenang. Apa artinya lebih dari pemenang? Artinya yang menang itu Yesus. Tapi kita mendapatkan kemenangan Yesus karena kita ada di dalam Yesus. Sama seperti anak orang kaya. Yang kaya sebenarnya bapaknya, tapi anaknya ikutan kaya. Mana ada orang kaya naik mobil demikian banyak, anaknya naik bajai? Enggak ada itu Bapak Ibu. Pasti juga naik mobil yang mewah. Iya, punya bapaknya, benar Bapak Ibu. Kenapa? Karena bapaknya orang kaya, maka anaknya juga ikutan kaya. Hal yang sama juga dengan kita. Yesusnya telah menang, maka kita dalam Yesus ikutan menang. Di luar Yesus, saudara hadapi sendiri, kemungkinan besar kalah. Karena itulah hari ini, mari tetap di dalam Yesus. Maka kemenangan Yesus menjadi kemenangan kita. Maka orang Kristen juga disebut lebih dari pemenang. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus kita tundukkan kepala kita.